Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang selular otomata dalam planning support system. Sebenarnya teman-teman sudah sangat kenal dengan selular otomata karena di studio rencana wilayah, kita sudah menggunakan software plugin Molus yang basisnya adalah selular otomata. Nanti kita akan lihat dasar-dasar dari selular otomata seperti apa dengan bekal teman-teman di studio yang jauh lebih aplikatif itu. Mudah-mudahan nanti memberikan pemahaman yang lebih kuat lagi tentang selular otomata dalam konteks planning support system. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dan komponen dari selular otomata, lalu cara kerja selular otomata dalam planning support system, contoh planning support system berbasis selular otomata, dan juga manfaat serta keterbatasan dari selular otomata dalam planning support system. Apa sih selular otomata? Bisa dibilang dia itu sistem komputasi, tetapi salah satu karakteristiknya adalah dinamis. Jadi kalau kita lihat, biasanya dia akan bergerak. Nah, bergeraknya itu sebenarnya mewakili kompleksitas, ya, karena memang si selular otomata ini didasari pada teori kompleksitas, dan kemudian dibuatlah sistem komputasi yang bisa menangkap pola-pola kompleks tersebut, menangkap kompleksitas tersebut, dan mereplikasinya. Tentu saja ada simplifikasi yang dilakukan, karena yang namanya model, termasuk model di dalam komputer, sekompleks apapun itu akan jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kompleksitas yang ada di dunia nyata. Sehingga ada yang bilang gitu ya, orang menyebutnya model itu tidak ada yang mendekati kebenaran. Bahkan ada yang bilang model itu semua salah. Gitu. Tetapi beberapa model tersebut berguna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah model tidak akan bisa gitu ya, model komputer, sesuatu yang kita buat berdasarkan realita, tapi di dalam sebuah gambaran komputer, apakah itu peta atau itu simulasi, modeling, dan lain sebagainya, tidak akan pernah bisa menggambarkan kesempurnaan dari kompleksitas yang ada di dunia nyata. Tetapi model-model tersebut ada yang mendekati, dan itulah model yang berguna, yang kemudian bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan, untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang berdasarkan pada pola-pola kompleks yang ada di dunia nyata. Nah, pola yang kompleks ini yang dimaksud di sini, kalau kita konteksnya selular otomata dan planning support system, yaitu land use biasanya. Ya, ada land use, jalan, sawah, sebelahnya ada perumahan, sebelah sana ada industri. Kalau cuma sekedar peta, dia mungkin cukup simpel. Kompleksitasnya hanya digambarkan dengan apa legendanya. Tetapi kalau kita mau melihat lebih dalam, kompleksitasnya yang ada di dalam land use itu tidak hanya sekedar legendanya atau gambaran penggunaannya, tapi kenapa sih di sini kok jadi industri? Kenapa sih di sini kok jadi jalan? Kenapa di sini masih pertanian? Nah, kompleksitasnya itu juga melingkupi alasan atau faktor-faktor yang membentuk land use-nya bisa seperti itu yang kemudian muncul di dalam peta kita. Ya, jadi kompleksitas itu tidak hanya sekedar gambarannya, tapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang membentuk. Makanya kemudian kalau kita mau bedah gitu elemen dari kompleksitas tersebut,
ya polanya akan sangat banyak. Ini nanti mempengaruhi apa, ini nanti mempengaruhi apa. Nah, itu yang coba diambil, dipermudah, tanda kutip, dipermudah oleh selular otomata yang menempel pada planning support system atau beberapa software yang berbasis GIS. Ini contoh game, namanya Game of Life dari Conway. Basisnya adalah selular otomata. Di game ini kita diminta untuk membuat pattern, ya, pola-pola dengan pixel-pixel tersebut. Kemudian kalau polanya bagus, sesuai dengan rule, sesuai dengan aturannya, dia bisa akan memberikan satu, apa ini ya namanya, satu pola bergerak gitu ya, satu gambaran bergerak yang sangat dinamis, bentuknya unik gitu. Ini cuma salah satu contoh aja dari rule yang dia buat di awal, terus di run, dijalanin, terbentuk seperti ini. Ada orang lain yang juga membuat gambaran-gambaran dan apa dinamika-dinamika yang juga unik, seunik yang muncul di depan ini. Ada macam-macam. Oh, teman-teman googling Game of Life selular otomata, itu ada banyak sekali orang yang membuat gitu ya, membuat pola-pola semacam ini. Ini juga mungkin beberapa orang merancang batik gitu ya, itu terinspirasi dari selular otomata. Dan kalau kita lihat pola-pola yang ada di dunia ini, di biodiversitas, di elemen-elemen makhluk hidup, itu juga diambil sebagai inspirasi dalam pengembangan selular otomata gitu. Jadi perubahan sel, kemudian perubahan warna kulit amfibi dan lain sebagainya, hewan-hewan gitu, itu kemudian diambil, dilihat polanya, jadi bahan ya kemudian dirancang di dalam selular otomata. Salah satunya seperti itu. Nah, termasuk di land use gitu. Kalau kita lihat petanya land use, nah itu nanti kita lihat apa sih kesamaan kenapa land use atau land cover itu bisa diaplikasikan simulasinya dengan selular otomata. Kita lihat dulu komponen dari selular otomatanya. Yang pertama ada grid atau dimensi atau luas areanya. Mau seberapa banyak, mau seberapa besar. Kalau gridnya 10 kali 10, nanti di dalamnya berarti ada 100 sel. Yang kedua di sini adalah sel. Ya. Jadi grid itu kalau gridnya 10 kali 10 berarti ada 10 sel ke kanan dikali 10 sel ke bawah. Jadi sel itu satuan kotaknya atau satuan pikselnya yang membentuk grid tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada state, yaitu informasi atau value atau nilai yang bisa diwakili oleh setiap sel. Paling gampang state ini biasanya dalam bentuk binary, 0 atau 1, atau kalau diberikan warna ke dalam sel, dia putih atau hitam, atau putih atau abu-abu. Itu state. Jadi informasi atau nilai yang nanti terbentuk di dalam sel tersebut. Nah, yang keempat ada neighborhood, yaitu kumpulan sel yang akan memberlakukan aturan. Aturannya misalnya kalau bentuknya nanti segi 4, yang tengah akan berubah jadi putih, yang kiri kanannya akan berubah jadi hitam, dan lain sebagainya. Itu konfigurasi dari sel yang nanti menciptakan aturan yang berlaku bagi sel tetangganya. Nah, aturan tersebut itu disebut sebagai rule-nya. Jadi aturan yang nanti berlaku kepada setiap sel itu nanti akan berubah state-nya. Apakah dia jadi 0 atau jadi 1 kalau dia biner, tapi bisa jadi dia tidak hanya 0 1. Ya, bisa ordinal. Jadi bisa 0 1 2 3 4 tergantung. Tetapi dia semakin sederhana,
dia akan semakin baik dalam semakin mudah kita juga melihat atau menangkap kompleksitas yang ada di dalam sistem seluler otomatanya. Ini kalau kita mau melihat tiap komponen tadi ke dalam bentuk ilustrasinya, gitu ya. Jadi grid itu ini yang kotak luasnya ini dimensinya. Oh, di sini berarti ada 7 kali 7 ya, 7 ke kanan dan juga 7 ke bawah, sehingga gridnya dimensinya luasnya 49 sel, jadi 49 pixel. Kemudian neighborhood, ini konfigurasinya bisa macam-macam, bisa ada yang ini, yang ini, yang ini. Nah, dari neighborhood tersebut nanti sebenarnya akan menciptakan ini rules. Tetapi sebelum ke rules, kita harus mendefinisikan state-nya. Nah, di sini state yang muncul ini sebenarnya cuma 2 ya. Yang merah ini cuma menggambarkan intinya aja, automatanya, inti dari selnya. Tetapi sebenarnya state-nya ini ada 2, biner, ya, cuman 0 dan 1, atau putih dan hitam atau abu-abu di sini. Ini kurang lebih gambaran komponen dari seluler otomata. Nah, kalau kita lihat komponen seluler otomata, karakteristiknya seluler otomata, ini ternyata sama banget, mirip sekali dengan peta yang sering kita lihat di GIS, tetapi formatnya yang raster, bukan yang vektor, ya, formatnya yang raster atau berbasis pixel, berbasis sel, atau pembentuknya itu ya pixel-pixel seperti pictures gitu ya, gambar kalau kita ngambil foto. Itu. Jadi kalau kotak-kotaknya sel di sini, nanti kalau di planning support system atau di JIS dalam peta yang format filenya raster, dia juga akan diwakili oleh sel-sel ini. Nah, nanti juga termasuk land use, ya, land use itu bisa juga diwakili oleh sel-sel yang tampak seperti di depan ini. Ya, jadi kalau vektornya seperti ini, ya dia nanti diwakili oleh grid atau sel atau raster yang seperti ini. Tergantung resolusinya juga, atau tergantung banyaknya jumlah sel, luasnya grid, kemudian besar kecilnya sel. Ya, kalau semakin detail, semakin banyak pixelnya, dia bisa semakin membentuk seperti aslinya gitu ya. Tapi kalau semakin besar-besar pixelnya, dia terwakilkan oleh sel yang mungkin bentuknya tidak mirip, tetapi dianggap mewakili atau dianggap merepresentasikan bentuk seperti ini. Dan ini nanti ada state-nya juga ya, atau ada value-nya. Yang kalau di sini berarti yang warnanya coklat ini dengan yang warnanya putih itu akan beda value-nya. Sama seperti di sini, ya, state-nya 0, 0 dan 1 misalnya. Di sini juga pasti akan ada value. Lalu penggunaan seluler otomata dalam planning support system biasanya digunakan untuk modeling, simulasi atau modeling land use. Atau bahasa lainnya memprediksi land use tersebut akan seperti apa di tahun-tahun mendatang, di masa depan. Nah, ini bisa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 100 tahun mendatang, itu bisa. Tergantung kita mau menyetingnya seberapa panjang ke depan, kemudian kondisi saat ininya seperti apa gitu ya. Kadang kita bergantung tujuan kita menetapkan tahun ke depannya itu mau sepanjang apa. Katakanlah kalau cuma RT RW ya mungkin 20 tahun, kita tambahkan lagi 10 tahun atau 20 tahun lagi untuk melihat hasil imbasnya gitu dari RT RW tersebut, berarti kurang lebih 40 tahun. Kalau konteksnya mau melihat climate change dan
sea level rise, ya, kenaikan muka air laut mungkin bisa ditambah jadi 50 sampai 100 tahun ke depan. Ada tidak perubahan di garis pantainya dan lain sebagainya. Atau mau melihat conurbation, ya, bagaimana dua metropolitan itu jadi satu, misalnya Jakarta, mungkin tidak, Jakarta akan nyambung, ya, ngeblend jadi satu dengan Bandung misalnya. Nah, itu mungkin bisa kita setting sekitar 100 tahun ke depan gitu misalnya. Intinya adalah memprediksi land use di masa depan akan seperti apa. Nah, kalau kita kontekskan komponen-komponen dari seluler otomata itu ke dalam planning support system, kita bisa lihat yang di grid, ya. Grid ini kurang lebih padanannya, kalau kita masukkan dalam konteks GIS dan planning support system, dia adalah area atau daerah yang akan kita simulasikan. Berarti batasnya adalah batas administrasi kota atau wilayah tersebut. Tetapi biasanya diwakilkan dengan peta guna lahan, ya. Nanti masuk ke state-nya sebenarnya, tetapi biasanya kita akan langsung peta raster land use gitu ya. Itu menggambarkan grid dasar dari seluler otomatanya yang nanti akan kita gunakan untuk mensimulasi land cover atau land use di wilayah tersebut. Lalu yang kedua adalah cells atau ya pixel-pixel dari raster peta tersebut. Nah, yang ketiga adalah state. Nah, ini state ini nilai dari setiap sel. Nah, kalau tadi wilayahnya itu misalnya Sleman, kemudian di Sleman tersebut kita ambil guna lahan atau tutupan lahannya, berarti state-nya adalah yang mewakili guna lahan tersebut. Tetapi harus diingat di seluler otomata, guna lahan itu meskipun kita bisa tetap menggunakan sawah, area terbangun, kawasan lindung, tetapi itu harus ditransfer dalam bahasa angka. Misalnya sawah, dia diwakili oleh angka 1. Terus area terbangun diwakili oleh angka 2. Kawasan lindung diwakili oleh angka 3. Itu contoh. Ya, semua harus terwakilkan dalam bentuk value angka. Tetapi dalam planning support system, dalam GIS, bisa juga dilengkapi oleh warna, ya, untuk legendanya. Tetapi sekali lagi warna ini bisa berubah-ubah. Yang tidak boleh berubah itu adalah kode-kode angka atau value-nya. 1, 2, 3-nya itu nggak bisa berubah, tapi warnanya bisa diubah. Jadi dasarnya, komponen utamanya justru di value atau di angkanya. Lalu yang keempat ada neighborhood, yaitu bentuk konfigurasi lahannya yang nanti jadi pemantik untuk perubahan guna lahan di sekitarnya. Itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah rules atau kondisi atau aturan yang nanti akan merubah guna lahan di sekitarnya, atau sering juga kita sebut sebagai driving forces. Dan ini nanti juga akan diperlihatkan atau ditampilkan dengan perubahan state, ya, perubahan nilai yang diwakilkan oleh warna dari sel tersebut. Ini kalau kita gambarkan dengan ilustrasi, saya ambil dari slide-nya Mbak Eno di studio wilayah, supaya teman-teman punya gambaran yang sinkron antara yang saya sampaikan dengan yang sudah didapatkan saat simulasi land use di studio wilayah. Ini adalah grid, contoh grid. Gridnya sebesar apa? Ya sebesar Sleman ini. Jumlahnya berapa? Saya kurang tahu jumlah selnya, ya, jumlah pixelnya berapa. Tapi ini mungkin ribuan atau mungkin jutaan kalau kita hitung totalnya, ya. Berapa jumlah sel yang ada di dalamnya, mungkin ribuan atau bahkan jutaan. Kemudian kita lihat sel, ya, sel itu adalah yang kotak-kotaknya itu, pixel-pixelnya. Ini saya zoom, ya, inilah yang diwakilkan oleh sel-sel tersebut,
gitu ya. Yang di dalamnya juga ada state ya. Warna ini adalah state-nya. Dan sekali lagi harus diingat bahwa state di dalam selular otomata sebenarnya intinya di sini, di angkanya, bukan di warna atau bukan di tulisannya. Tetapi karena kita bermain dengan land use, kita harus pahami angka tersebut itu mewakili land use yang mana. Itu. Tetapi kalau mau diolah di dalam selular otomatanya harus selalu diubah dalam bentuk angka, kurang lebih, atau value ya, dalam bentuk value angka. Seperti ini misalnya. Ini yang merah, ada yang coklat, ada yang hijau muda, ada yang kuning muda, ada yang biru muda. Di sini tidak dalam bentuk legenda tulisan, tapi hanya dalam bentuk angka. Tapi kalau kita lihat ke sini, oh ternyata angka-angka tersebut mewakili ini loh. Nah, terutama yang nomor 2 ini ya, lindung, hutan, pertanian, dan seterusnya. Nah, ini nanti di dalam selular otomata akan dibaca sebagai neighborhood dan rules gitu dari konfigurasi ini. Nah, ini misalnya kalau kita lanjutkan, nanti ya ini akan dibaca oleh selular otomatisnya sebagai neighborhood. Ya polanya seperti ini, pola yang hijau seperti ini, pola yang kuning seperti ini, termasuk yang ini yang warnanya coklat gitu kan. Nah, ini dia akan membentuk algoritma dari neighborhood dan juga rules. Nanti kemudian pola tersebut akan direplikasi untuk mensimulasi land use di masa depan itu kira-kira akan seperti apa. Makanya saat kita running software-nya, dia harus menangkap pola dulu, gitu kan, ada grafik yang jalan. Nah, itu mereka harus membaca dan membangun algoritmanya supaya nanti saat mensimulasi itu bisa jalan. Dan algoritma itu juga dibangun, dibentuk oleh rules yang kalau di software-nya kita menggunakan driving forces. Jadi yang Euclidean distance jalan, ya. Jadi bagaimana konfigurasi antara yang perumahan dengan jalan, dengan jaringan kereta api, dengan titik fasilitas, titik mall, ya. Nah, itu semua harus dibangun dulu. Makanya di dalam penggunaannya kita harus menggunakan beberapa driving forces, tidak hanya jaringan jalan, tapi juga misalnya titik mall, titik pasar, titik rumah sakit, dan lain sebagainya. Supaya algoritmanya terbangun jauh lebih kuat yang berhubungan dengan driving forces-nya. Nanti jadi akan ada rule yang terbangun juga akan jauh lebih menggambarkan realitanya. Nah, di sini kita harus tahu sebagai yang operator dari planning support system-nya, kita harus tahu kira-kira apa aja sih yang menjadi driving forces-nya, sehingga nanti rule-nya itu tepat. Misalnya jaringan jalan, dia menjadi trigger untuk perubahan guna lahan, berarti kita masukin jaringan jalan. Jaringan kereta api atau tidak, jaringan atau titik fasilitas mall itu memicu perubahan guna lahan atau tidak, titik pendidikan itu ya atau tidak. Nah, itu tergantung kita sebagai plannernya memahami itu bagaimana gitu, sehingga nanti dibangun algoritma dan rule di dalam CA-nya sesuai dengan realita yang kita pahami. Dan workflow dari planning support system berbasis CA ini selalu akan diawali dengan data preparation ya. Kemarin teman-teman harus ngolah data dulu dari polygon ke raster, dari raster harus direclassify lagi. Reclassify-nya harus lebih simple ya, dari yang tadinya mungkin ada 15 land cover atau 15 land use kategori harus diubah jadi 5 atau sampai 6 kategori. Beberapa simulasi hanya menggunakan 3 kategori biasanya ya, ada built environment, non built, sama
water bodies gitu. Bahkan ada yang cuma 2 kadang-kadang, yang cuman build versus natural gitu. Jadi ada proses simplifikasi data, kemudian ada proses reklasifikasi data, dan yang terakhir pastinya dia harus diubah value-nya yang tadinya dalam bentuk teks menjadi value angka ya di sini. Nah, setelah itu dikalibrasi ini kadang ada bantuan dari softwarenya untuk menemukan atau membangun algoritmanya. Setelah itu divalidasi dan juga dimodelkan. Ini berkaitan ya sebenarnya model validation dan model prediction-nya. Setelah disimulasi keluar modelnya dan kemudian modelnya divalidasi cocok gitu ya, simpangannya atau errornya mungkin 10%, 5% gitu masih bisa diterima, berarti hasil simulasi itu dianggap cukup valid. Setelah cukup valid, kita bisa bermain di dalam format shapefile untuk melihat simpangannya, untuk menghitung luasnya gitu. Jadi yang penting divalidasi dulu. Kalau memang sudah dianggap cukup valid, kita bisa menggunakan itu sebagai informasi tambahan untuk pengambilan keputusan atau untuk mempengaruhi kebijakan, gitu ya. Tergantung posisi kita sebagai bagian dari decision makers atau orang yang membantu decision making tersebut, membantu decision makers untuk mengambil keputusan. Sebagai contoh, ini juga yang sudah teman-teman dapatkan dari materi di studio. Kita punya land use di tahun 2020 dan land use bisa yang ke belakang ya, misalnya 2015 misalnya. Nah, itu kita bangun algoritmanya, kemudian kita prediksi masa depannya seperti apa. Nah, nanti akan kelihatan ya area yang berubah itu yang mana aja sih yang terkonversi. Di sini terlihat yang terkonversi itu diwakili oleh warna hitam. Nah, tapi kalau kita lihat land use-nya ini masih land use 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya kita punya punya definisinya gitu ya, kita punya maknanya itu apa. Misalnya 1 kawasan lindung, 3 mungkin sawah. Nah, itu kan kita yang hafal itu nanti tinggal di convert ke polygon. Tapi intinya di selular automata dia membantu kita melihat sel mana yang akan berubah, sel yang berubah tersebut kemudian kita interpretasi sebagai land use yang akan berubah di masa depan. Nah, ini kalau kita lihat lebih detail lagi, lalu apa saja sih contoh planning support system berbasis seluler automata? Yang pasti yang sudah teman-teman dapatkan adalah Molus, salah satu plugin di QGIS yang membantu kita membangun algoritma dari historical data, ya, land use data yang ada di masa lampau, bisa juga di masa depan yang kita prediksi secara manual, untuk yang kita rencanakan gitu ya, kita gambarkan, kita visualisasikan secara manual, tapi kita lakukan simulasi kira-kira dampaknya nanti di masa depan yang lebih jauh seperti apa. Ini dia ini ya plugin gitu ya dari GIS sehingga harus kita download terpisah untuk bisa kita gunakan di dalam QGIS-nya. Yang kedua ada yang disebut sebagai dinamika ego. Ini algoritmanya dibangun dengan setengah manual gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat di depan ini ada garis-garis semacam ini adalah algoritma yang nanti digunakan di dalam dinamika ego, tetapi dia tidak sangat manual karena nanti kerjanya di dalamnya ini tetap dilakukan oleh dinamika egonya.
Hasilnya sama persis, dia berbasis spasial juga. Tetap ada peta-petanya nanti yang akan ditampilkan di dinamika ego. Ini sudah banyak artikel juga yang membahas tentang dinamika ego dan penggunaannya untuk land use modeling atau land use simulation. Yang ada di Indonesia tetapi berbayar, ini dikembangkan oleh Pak Nur Sakti dari ITS, yaitu land use sim. Ini juga basisnya adalah selular otomata, ya artinya dia harus raster nanti penggunaannya. Lalu kita coba lihat apa sih manfaatnya selular otomata untuk planning support system, kemudian hasil simulasinya untuk land use planning atau untuk spatial planning apa gitu ya. Yang pertama adalah dia dinamis. Nah, ini yang menjadi salah satu kelebihan dari selular otomata, sehingga kita bisa tahu pergerakannya bagaimana, pergerakan ke depannya, pergerakan land use ke depannya itu seperti apa, sehingga bisa diperlihatkan bahkan ya, kalau kita mau memperlihatkan tiap 5 tahun, tiap 10 tahun, atau bahkan mungkin tiap 3 tahun gitu land use-nya akan seperti apa, itu bisa muncul di dalam selular otomata ini. Kemudian yang kedua pastinya dia berbasis ruang waktu atau spasio-temporal. Jadi ya karena datanya time series, perubahannya ini akan juga berbasis pada waktu. Ya 2025 nanti akan spasialnya akan begini. 2020 akan nambah gitu. Jadi dinamis dan spasio-temporal ini sebenarnya dua hal yang sangat melekat di dalam selular otomata yang diaplikasikan dalam planning support system. Keterbatasannya dari selular otomata yang diaplikasikan ke planning support system atau planning support system yang berbasis selular otomata adalah yang pertama, tingkat ketepatannya itu bergantung datanya. Jadi kalau data yang kita input itu kualitas rendah, dalam artian simpangan antara data yang ada di peta tersebut dengan realita lapangannya itu tinggi, yang sawah dibilang bukan sawah, yang apalagi ya, yang perumahan dibilang masih sawah gitu kan kalau di petanya, jadi belum update, tidak sesuai updatean data di tahun tersebut, itu tentu saja hasil simulasinya kadar ketepatannya bisa saja rendah gitu. Meskipun nanti saat divalidasi tinggi, tetapi kan proses validasinya itu hanya berbasis pada data peta lapangan, ya sorry, hanya berbasis pada data peta yang kita punya, tetapi tidak berbasis pada lapangan, tidak berbasis pada realita lapangan. Nah, berarti untuk meningkatkan ketepatan datanya, peta yang nanti diinput dan yang jadi dasar validasi harus punya tingkat ketepatan atau representasi yang cukup tinggi terhadap realita lapangannya, gitu. Yang kedua, ya dia dalam pemodelannya itu land use-nya butuh disimplifikasi. Dari yang tadinya ada 15 kategori harus cuma jadi 5, 6, 3 kategori gitu ya, jumlahnya jauh lebih sedikit. Nah, ini tentu saja mengurangi kompleksitas dari dunia nyata yang sebenarnya land use itu jauh lebih kompleks gitu ya. Algoritmanya juga sebenarnya jauh lebih kompleks, tetapi disimplifikasi di dalam pemodelan land use yang berbasis selular otomata. Bisa tidak nggak disimplifikasi? Nah, itu ada banyak dampaknya. Bisa kemudian komputernya harus sangat tinggi, bisa kemudian algoritmanya sangat banyak, sehingga nanti justru polanya, pola kompleksitasnya itu gagal ditangkap. Gitu. Jadi memang ya ini keterbatasan dalam sistem komputasi di selular otomata, masih harus disimplifikasi. Tetapi itu saja sudah sangat
luar biasa sebenarnya dalam perkembangan ilmu land use planning dan land use simulation. Sekalipun land use-nya itu kita simplifikasi menjadi kategori yang jumlahnya lebih sedikit gitu ya, 3 kali atau bahkan 4 kali lebih sedikit, tetapi seringkali itu menggambarkan atau memberikan informasi yang cukup buat kita sehingga kita bisa mengantisipasi harus bagaimana ya secara kebijakan itu kita bisa rumuskan harus bagaimana. Ya, sekian materi selular otomata dalam konteks planning support system. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke email, di elok, ataupun di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi di materi konsultasi atau diskusi untuk tugas.